Jamaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, jamaah Zoom, Asifah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita senantiasa dibimbing oleh Allah, dijauhkan dari segala perbuatan yang tidak bermanfaat, lebih-lebih perbuatan dosa. Ya, kita dikumpulkan di Zoom ini hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nanti ada beberapa hadis yang berkaitan dengan materi kita ini oleh Allah seperti itu. Dan salah satu tanda husnul khotimahnya itu orang itu dulunya jahat, dulunya berbuat yang tidak baik. Di saat-saat mereka mau menghadap Allah, kok amalnya sangat baik sekali. Itulah orang yang dicintai oleh Allah, karena perbuatan baik yang dikerjakan sebenarnya adalah Allah memaksanya. Caranya apa? Diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemampuan untuk berbuat baik, dan setelah itu Allah ambil nyawanya dan Allah panggil untuk menghadapnya. Ya, mudah-mudahan yang saya sebutkan kan di antara saya, mudah-mudahan itu mohon ya, setelah berbuat baik, tidak lagi berbuat maksiat lagi, saya dipanggil oleh Allah dalam keadaan berbuat baik. Itu yang kita minta semuanya. Jangan sampai kalau berbuat tidak bagus, rohnya tidak cabut. Waduh ya, kita tidak bisa membayangkan itu tanda kemurkaan Allah kepada kita. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita buka dengan bacaan Al-Quran supaya barokah kita terdapatkan. Ini kita mendapatkan ini ibu kemarin Bu dokter yang membacakan, sekarang itu Bu Lina. Ya, ini ya guru ngaji atau guru baca Al-Quran yang memang sudah terkenal sejak dulu. Ya, mudah-mudahan di Asifah itu menyemangati kita semua supaya bisa seperti dianya nanti. Monggo Bu, saya persilakan Bu Lina. Oke, Ustaz, terima kasih. Surat yang akan dibaca yaitu surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 61 sampai dengan ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadhah hatta ahadakumul mautu fawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun summa ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 61 sampai dengan ayat 62. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Kemudian mereka, hamba-hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya.
Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Lina, luar biasa sekali bacaannya ya. Ya, semoga dengan bacaan ini hati kita yang dulu agak buntu, agak sakit sedikit akan terobatilah ya, dibukakan pintu-pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah di dalam ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita yang berkuasa itu cuma Allah. Tidak ada yang bisa melebihi kekuasaan, lebih-lebih besok di hari kiamat. Oleh karena itu di hari kiamat itu namanya Maliki Yaumiddin. Ya. Dialah Allah yang menjadi raja atau yang memiliki hari pembalasan. Saat itu semua di tangan Allah. Tidak ada yang diwakilkan kepada selain Allah. Mengadili, memutuskan perkara. Ya. Semua karena kepada Allah. Wawal qahiru, ya, dialah yang maha penguasa mutlak, ya, fauqa ibadih, ya, ibadih, ya, di atas seluruh kekuasaan hambanya. Raja bagaimanapun besarnya, maka tidak ada yang mengungguli kekuasaan Allah, ya. Wa yursilu alaikum hafadzatan, dan Allah Ta'ala mengutus para rasul kepada kalian itu hafadzatan sebagai penjaga. Ada malaikat hafadzah yang menjaga di muka dan di belakang. Ada malaikat mukar dan ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat seluruh perbuatan kita. Namanya kiroman katibin, ya. Bukan malaikat raqib atid, kalau Al-Qur'an kiroman katibin yaitu penulis yang tidak pernah keliru dalam mencatat semua amal perbuatan kita ini. Dan kita tidak perlu khawatir akan terjadi sesuatu karena ada malaikat hafadzah yang menjaga kita. Kalau belum tiba ajalnya, tidak akan kita mati, ya, karena ada penjaganya. Hatta idza jaa ahadumul maut, ya. Sehingga kalau sudah datang waktunya kematian, ajalnya sudah datang, mautnya sudah datang padanya, tawafathu, maka akan mewafatkan atau mencabut ruhnya, ya, malakul maut. Ya. Jadi malakul maut, ya, itu ditugasi oleh Allah untuk mencabut ruhnya manusia. Ya. Ini. Jadi pada saat datangnya waktunya, maka malakul maut akan mencabut ruhnya. Allah ketahuilah, ya. Ini ya. Wa wala yufaritun, dan malaikat yang ditugasi oleh Allah mencabut ruh itu tidaklah sekali-kali melalaikan tugasnya. Jadi kalau orang sudah mati itu ya memang sudah habis jatahnya. Ya, memang harus meninggal pada saat itu. Tidak mungkin malaikat keliru. Yang mestinya itu ya, mbah saya yang diambil ini, kenapa kok justru anak saya? Ya itu memang ada takdirnya. Malaikat punya catatan yang tidak akan keliru, yang tidak akan salah untuk melakukan tugas. Kalau manusia jadi menteri misalnya, atau gubernur, atau jadi apa, ditugasi presiden, maka itu masih salah dan banyak keliru. Tapi ini malaikat layu faritun, kata Allah Ta'ala, tidak pernah lalai akan tugas-tugas yang diberikan. Ya. Kalau sudah dicabut rohnya, sumaruddu, ya, sumaruddu ilallahi, kemudian akan dikembalikan kepada Allah, maulahumul haq, penguasa yang sebenarnya, jeragan yang sebenarnya itu Allah nantinya. Jadi begitu meninggal dunia, ruhnya dibawa untuk menghadap Allah. Maka dari orang yang meninggal itu, begitu rohnya diambil, dicabut oleh malakul maut, diambil oleh malaikat-malaikat yang menyertainya, dimasukkan dengan kain kafan, dibawa naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7, di sisi Allah Ta'ala, Allah suruh menulisnya di tempat sijin, ada di tempat eliyin. Tergantung siapa yang dibawa naik ke dalam langit itu. Setelah itu dimasukkan lagi ya ke dalam jasadnya, di jasadnya itu ditanya. Ya,
Dia ditanya ada malaikat munkar dan nakir yang ada matanya biru, kulitnya hitam dan seterusnya, pokoknya menakutkan. Itu dalam hadis-hadis nanti kita kalau sempat baca kita bacakan. Ini seperti itu. Kalau bisa pertanyaannya ya mudah. Ya kita tentunya bisa menjawab, tidak mungkin kita tidak bisa kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala. Allah ketahuilah laul hukmu, ya. Ketahuilah bahwa di hari itu, hari pembalasan, hari kiamat itu, segala hukum pertimbangan keputusan hanya Allah saja. Tidak ada yang diserahi oleh Allah kepada makhluk yang lain. Wa as'aul hasibin, dialah pembuat perhitungan yang cepat sekali. Bahkan orangnya itu tidak hanya ratusan, jutaan, miliaran, bahkan mungkin triliunan. Orang makhluk yang diciptakan oleh Allah mulai Nabi Adam dulu, ruh-ruhnya itu sudah ya, dan jasad-jasadnya dikumpulkan, kemudian Allah putuskan perkaranya sendirian. Ya. Tidak pakai pembantu, tidak pakai siapa-siapa, Allah Ta'ala dan adil keputusannya. Jadi tidak mungkin Allah membuat keputusan yang tidak adil. Nanti ada dua kelompok ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Yang satu wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara ya. Orang yang kafir digiring ke neraka, orang yang takwa juga digiring ke surga ya. Jadi di surat-surat Az-Zumar itu disebutkan seperti itu. Ya mudah-mudahan kita termasuk kelompok kedua yang dibawa ke dalam surga rombongan-rombongan. Sesudah dibawa, belum sampai masuk, ditanya, alam ya'tikum rasulun minkum, yatluna alaikum, ayati rabbikum, ayung dhira alaikum, liko ayamikum. Pertanyaannya bertubi-tubi seperti itu, manusia kok kamu sampai digawa neraka? Ya, apakah belum datang kepadamu seorang rasul ya, yang membacakan ayat-ayat Allah, mengingatkan kamu tentang pertemuan seperti ini, kok bisa masuk neraka? Jadi orang yang masuk neraka itu memang orang yang paling celaka, memang tempatnya di sana. Kayak ibarat belut itu tempatnya memang harus di lumpur, tidak bisa ditempatkan di kasur. Ya sudah, ini nanti ke sana tempatnya. Jadi kalau misalnya ulat-ulat bangkai, ya di tempatnya bangkai, memang ulat bangkai. Kalau ditempatkan yang lain tidak bisa hidup. Orang ahli neraka, ya memang tempatnya di sana. Tidak bisa bertempat di surga, ngaco nanti di surga nanti. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang penghuni surga semuanya ini. Karena kalau kita membaca ayat-ayat seperti itu, mohon perlindungan kepada. Baiklah, kita masuk fikih sunnah. Sekarang monggo Pak Tomo dibaca. Sekarang terakhir kemarin ya keutamaan ya Pak ya. Iya Ustaz. Ya, monggo Pak Tomo dibaca keutamaan mengingat maut dan beramal sebagai persiapan untuk menghadapinya. Monggo. Keutamaan mengingat maut dan beramal sebagai persiapan untuk menghadapinya. Agama menganjurkan kita untuk mengingat maut dan berbekali diri dengan amal yang soleh, serta memandang sikap tersebut sebagai bukti keutamaan. Ya, jadi kita itu tidak boleh santai-santai. Waktu kita itu sudah dekat. Hanya kenapa kita itu seakan-akan, mohon maaf, motone picet kuping itu blek, ya. Tidak mau mengerti, diingatkan oleh Allah, sumum bukmun umyung fahum layakilun, ya itu sampai begitu ya. Mereka buta, mereka tuli, mereka bisu, nggak bisa menggunakan akal. Oleh karena itulah diingatkan, ayo kita mencari ya bekal sebanyak-banyaknya, semampu mungkin kita raih. Sebagaimana kita mencari dunia misalnya. Kalau itu bisa kita raih, meskipun dengan merangkak-rangkak, misalnya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan pekerjaan, itu kita raih, kita usahakan. Kenapa untuk akhirat kita kok berlari-lari saja? Maka ada hadis yang diterima. Diterima dari Umar radhiyallahu katanya, saya datang kepada Rasulullah SAW sebagai orang yang ke-10. Tiba-tiba seorang laki-laki Ansar berdiri dan bertanya, wahai Nabiullah, siapakah yang disebut paling bijaksana dan paling teliti di antara manusia? Ya, ini loh pertanyaan sahabat ini loh. Aneh-aneh ya.
siapakah ya, wahai Nabi Allah, siapakah yang disebut paling bijaksana, maksudnya orang paling bijaksana dan paling teliti di antara manusia. Ini manusia banyak ini. Siapa yang paling bijaksana, dianggap siapa yang paling teliti, ya? Siapa mereka ini? Maka Nabi pun menjawab, monggo Pak. Ujar Nabi SAW yang artinya, ialah yang paling sering mengingat maut dan yang lebih banyak bersiap sedia untuk menghadapinya. Mereka lah orang-orang yang bijaksana dan berhasil mencapai kehormatan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Iya, coba ya, ini aksaruhum yang paling banyak di antara mereka zikrul maut, yang mengingat kematian. Karena itu pasti. Kematian itu sesuatu yang pasti tapi banyak dilalaikan. Kita itu banyak melalaikan. Padahal itu pasti. Nggak ada orang yang lihat pintu kematian, itu tidak ada. Tapi lupa. Wa aktsaruhum, dan yang paling banyak di antara mereka istiqdadan lil mauti, bersiap-siap untuk menghadapi atau bersiap-siap mencari bekal untuk menghadapi satkala kemautan itu menjemputnya. Ulaika, mereka itulah akyasu, orang yang paling bijaksana, ya, mereka orang yang paling bijaksana, ya. Kata-kata Nabi kita, dahabu bisyarafi, mereka mendapatkan kehormatan di dunia ini, wa karomatil akhirat, dan mendapat kemuliaan di akhirat kelak. Jadi banyak mengingat mati, tidak hanya itu saja, tapi oleh kan dipersiapkan. Sekarang ada kajian ikut, ya. Bapak dan Ibu duduk saja di depan laptop, ya, mendengarkan atau setengah-setengah ngantuk, itu dapat pahala sudah. Karena ada usaha. Apalagi ya, yang pakai data, ya, itu mesti pakai mengorbankan data ini, uang berapa untuk ngaji ini, ya. Sekali ngaji berapa giga itu, ya, sudah dapat pahala nih. Besok di akhirat pulsa-pulsa itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling banyak mengingat mati dan persiapan-persiapan untuk menghadapinya, mereka itulah yang bijaksana dan mereka itu yang mendapat kehormatan dan kemuliaan besok di akhirat. Terus hadis yang kedua dari Ibnu Umar pula, Nabi SAW bersabda, perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kesenangan. Maksudnya adalah maut. Iya, jadi berarti mengingat kematian itu bukan sesuatu yang aib gitu. Malah justru dianjurkan bagi seorang mukmin. Kenapa? Cek nggak rakus-rakus. Ya, kamu itu loh, ya, sudah umur 80 atau di atas 70, kok cek rakus, cek tamak, cek kepengin dari hotel penginapan, kolam renang dan lain-lainnya, kaki opo lagi. Kamu siapkan tempatmu, kuburmu itu, saya yakin enggak kalau kamu selamat nanti kan di sana. Kalau belum yakin kamu selamat, ya kamu usahakan sehingga kamu nanti yakin bahwa keluar dari dunia ini, masuk alam barzah dengan selamat sejahtera, karena alam barzah itu atau alam kubur itu pintu pertama sebelum masuk alam akhirat. Kata Nabi kita, siapa yang selamat, ya, dari pintu pertama yaitu di alam kubur ini, tidak dapat siksa kubur, justru balik dapat nikmat kubur, maka langkah berikutnya akan menjadi lebih lapang dan lebih mudah. Artinya surga diperoleh dengan cara yang mudah. Tapi sebaliknya, kalau mereka itu adalah orang-orang yang mendapat bencana kubur, maka mereka juga nanti berat sekali untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Bahkan neraka itulah yang akan menyambutnya lebih dahulu. Ya, terus Pak, dan diterima. Dan diterima pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am 125, barang siapa yang dikehendaki Allah akan beroleh petunjuk, maka akan dibukakannya hatinya untuk menerima Islam. Iya, ya. Maka kita lihat beberapa orang mu'alaf itu sudah jadi pendeta, sekolahkan sampai di Vatikan sana dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya mereka justru berbalik menjadi orang Islam, ya. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, faman yuridillahi ayyahdiyahu,
Barang siapa yang diberi oleh Allah, Allah akan memberi hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, maka dadanya akan dilapangkan dirinya untuk mendapat petunjuk, mengakui kebenaran Islam. Tapi kalau tidak, Masya Allah, beratnya luar biasa sekali. Ya, Islam yang sudah gampang, coba sholat juga sudah gampang, waktunya sudah jelas. Ya, kalau ada matahari, ya, dengan melihat matahari bisa, kalau tidak kita sudah punya jadwal. Ya, sholat ada yang wajib ini ada, yang sunah ada, bagaimana caranya mudah dikerjakan dan belajarnya tidak salah lebih 1 hari kita sudah jadi orang Muslim yang bisa menjalankan syariatnya. Ya, dan yang dikerjakan, yang menguntungkan, yang menenangkan, itu kalau kita jadi orang Islam. Jadi agama Islam agama yang paling mudah. Ya itu tulisannya kok seperti cacing-cacing itu, bahasa Arab, tulisan Arab itu. Itu kalau mau belajar ya nggak sampai 1 bulan kita sudah bisa baca Al-Quran kalau betul-betul. Ya. Di sini ada kalau ibu-ibu sama Bu Novi, ya, kalau bapak-bapak itu sama ustadz-ustadz kita yang sudah ngajar itu, monggo aja bergabung. Kalau belum, ya membentuk kelompok sendiri, nanti dilaporkan di Asifa. Saya sudah membentuk orang sekian banyak di grup Asifa ini. Tolong barangkali Ustadz ada yang bisa membimbing kami untuk membaca Al-Quran, dan seterusnya. Ya nanti akan ada pembimbingnya. Atau mungkin kalau susah belajar tentang fikih-fikih yang untuk wudhu, sholat dan lainnya, berapa orang dikumpul, nanti akan minta aja pelajaran khusus saja. Ya nanti akan disampaikan oleh ustadz-ustadz kita insya Allah. Ya. Terus Pak, monggo satu terakhir. Bahwa jika cahaya telah masuk ke dalam hati, ia pun akan terbuka dan menjadi lega. Tanya mereka, apakah tanda-tanda untuk mengetahuinya? Ujar Nabi SAW, ialah menghadapkan perhatian ke kampung yang kekal dan tiada terperdaya oleh maya pada, serta bersiap-siap untuk menghadapi maut sebelum maut itu ditemuinya. Ya, jadi Rasulullah bersabda, idza dakhala nurul qalba, apabila nur cahaya itu sudah masuk ke dalam hati seseorang. Jadi kita itu kadang-kadang ada cahaya, ada hati gelap, ada hati yang bercahaya. Ya. Idza dakhala, apabila masuk anuru cahaya al-qalba kepada hati, infasaka wangsaraka, menjadi lapang dan luas dada itu. Menjadi selapang-lapangnya, sesenang-senangnya kalau ada cahayanya, nggak mudah marah, nggak mudah membenci dan seterusnya. Sahabat bertanya, mereka bertanya, maksudnya para sahabat ini, hal lidzalika min alamatin, yu'rafu biha, apakah seperti itu ada tanda-tanda yang bisa dikenal ya Rasulullah? Apakah ada tandanya orang yang hatinya sudah percaya? Maksudnya itu apakah ada tandanya yang bisa dikenalnya? Ya, kalau Nabi menjawab, tandanya adalah al-inabatu ila darul khuludi. Mereka itu sudah memusatkan perhatiannya kepada kampung yang kekal, yaitu akhirat sudah. Dia sudah senang sekali menghadapkan dirinya kebanyakan untuk apa yang menguntungkan untuk akhiratnya. Ya, watanazi andaril gurur, mulai menjauhkanlah dirinya dari dunia-dunia yang penuh dengan tipuan ini. Jadi dunia yang penuh menipu itu tidak lagi dikejar-kejarnya seperti dulu, ya. Seperti sebelum mendapat nur di dalam dadanya itu. Ya. Wa ista'dadul lil mauti qabla liqa'il maut, dan senantiasa mempersiapkan diri untuk mencari bekal-bekal tatkala mati sebelum datangnya kematian. Kita coba lihat, ini nasihat itu untuk kita. Apakah kita sekarang itu sudah mempersiapkan mencari bekal-bekal saat-saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini monggo, ya. Kita lanjutkan makruhnya mengharap kematian, mati. Monggo, Pak. Makruhnya mengharap mati. Dimakruhkan bagi seseorang berdoa dan mengharap mati disebabkan kemiskinan, penyakit atau musibah dan kemalangan. Ya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari Anas
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang mengharap mati karena suatu bencana yang menimpa dirinya. Dan seandainya ia terpaksa mengharapnya, hendaklah ia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik untukku. Dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik untukku. Ya. Jadi tidak boleh mengharapkan kematian, ya, karena mungkin ditimpa bencana, ya, harta rumahnya terbakar, habis kita anaknya kata terbakar barangkali mungkin, atau istrinya dia tinggal sendirian, wah akhirnya minta mati sama Allah, nggak boleh, ya. Tidak boleh seperti itu sebagai seorang beriman. Ingat, semua yang menimpa bencana itu atas kehendak dan takdirnya Allah, itu harus kita ketahui. Kalau kita nggak ketahui kalau itu takdir Allah, atau dia menganggap bahwa Allah itu benci kepada saya barangkali. Kenapa saya sudah kan sholat, sudah ini, baca Quran, kok ternyata bencana justru menimpa saya. Tetangga saya nggak pernah baca Quran, selamat. Saya sendiri, istri saya, anak saya katut, ya, kebakar. Upamanya seperti itu, akhirnya menganggap Allah tidak adil, ya, keputusannya itu, ya, menganggap Allah zalim, maka tidak diperkenankan dan tidak boleh mengharapkan kematian. Ya. Kenapa? Karena itulah yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai cobaan dan tentunya baik bagi dirinya kalau kita kenal kepada Allah. Jadi orang makrifat itu artinya, makrifat itu kenal kepada Allah. Bahwa semua apa yang dirasakan itu bukan semata-mata karena mungkin katakan ketepaan gitu ya. Ketepaan ke begini dan begitu, semua direncanakan oleh Allah. Dan itu semua baik bagi kita menurut Allah, bukan menurut kita. Maka sebagai hamba ini tidak ada kalimat lain kecuali amanah billahi wa rasulihi. Ya, itu. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semua ketetapan dari Allah pasti ketetapan yang baik buat kita. Jadi tidak sampai ini. Nah, kalau terpaksa sangat berat sekali, maka disuruh berdoa kepada Allah. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, atau perpanjanglah kehidupan itu, maka natil khayatu, selama kehidupan saya itu khairul, itu mendatangkan kebaikan bagiku. Jadi ya Allah hidupkan saya. Ya, terus kalau saya itu memang kehidupan berikutnya itu menjadi lebih baik. Tapi kalau menjadi saya putus asa dan lain-lainnya, maka lebih baik dimatikan saja. Watawafani, dan wafatkan aku, idza kanatil wafatu, apabila wafat itu khairoli, lebih baik bagi saya. Itu doa. Jadi doa dalam sumpek sekali, itu doanya adalah Allahumma ahyini makanatil khayatu khairoli watawafani idza kanatil wafatu khairoli, ya. Ya Allah, hidupkan saya kalau tambahan umur itu baik bagi saya, dan matikan saya kalau tambahan umur itu ternyata buruk bagi saya. Ini doa penting, ya. Jadi kalau kita mati berarti dimasukkan surga, karena Allah tidak akan memberikan keputusan kecuali yang paling baik menurut ilmunya Allah. Maka ada doa. Apakah doa yang terbaik itu yang kita panjatkan kepada Allah? Apakah minta uang, minta derajat, atau minta ini dan itu? Tidak. Yang paling baik, mintalah kepada Allah sesuatu hal yang Allah perintahkan kamu kepadanya. Jadi misalnya kita disuruh beriman, mohon kepada Allah supaya beri iman yang kokoh. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, jadikanlah saya atau berikanlah iman yang iman itu dapat menerangi hati. Wa yakinan shadiqan, yang yakin, yang benar, yang kokoh, ya. Hatta a'lama, sehingga aku mengetahui la yusibani ila maka tabtala alaihi, ya. Jadi sehingga aku mengetahui tidak ada musibah yang akan menimpa kecuali musibah itu sudah ditetapkan buat saya, ya. Jadi minta kepada Allah sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Ini ada kata hikmah dilarangnya, monggo Pak. Hikmah dilarangnya mengharap kematian itu ialah sebagai tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Fadl bahwa Nabi SAW datang menjenguk Abbas
yang ketika itu sedang mengadu dan ingin mati. Iya. Maka sabda Nabi SAW, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, janganlah Anda mengharap mati. Jika Anda seseorang yang suka berbuat demikian, maka dengan bertambahnya kebaikan di samping kebaikan Anda, itu adalah lebih baik bagi Anda. Sebaliknya, jika selama ini ada seorang yang gemar berbuat kejahatan, maka dengan ditangguhkannya kematian Anda hingga Anda beroleh kesempatan mohon ampunan dari Allah, itu adalah lebih baik lagi bagi Anda. Dari itu janganlah Anda mengharap mati. Jadi ringkasnya, jadi kalau kita itu orang baik, suka berbuat baik dengan tambahan umur, maka kebaikan kalau semakin banyak nanti tatkala menghadap kepada Allah. Ada satu riwayat, ya, ada dua orang yang sama-sama baru masuk Islam, ya, mengikuti Rasulullah, dua-duanya mengikuti perang. Pada saat itu Rasulullah memang sering perang menghadapi orang-orang kafir yang mengganggu ini. Maka kedua-duanya, yang satu itu mati syahid pada saat perang, ya. Mati syahid dalam perang melawan orang kafir itu tentunya surga, ya jelas mati syahid itu, ya. Karena orang yang mati syahid itu diampuni dosanya, tidak dihisab di kuburnya, ya, dibebaskan dari siksa kuburnya, masuk surga tanpa hisab, nah, semua ke surga. Nah, yang satu itu mati 1 tahun setelahnya, setelah orang itu semana itu mati. Ya. Kemudian ada salah seorang sahabat itu bermimpi bahwa hari kiamat sudah terjadi. Di antara keduanya itu ditunjukkan ternyata yang masuk surga lebih dulu ada mereka yang hidup 1 tahun lagi, ya. Sedangkan mereka yang mati syahid itu menunggu masih, ya. Jadi masuknya surga lebih baik, lebih duluan yang mati setelah 1 tahun dan tidak mati syahid. Akhirnya dia penasaran. Ini, ya, sahabat itu datang kepada Nabi bertanya, ini orang kenapa kok bisa begitu? Ya. Padahal mati syahid itu adalah mati yang paling mulia, mati syahid. Sehingga ada satu riwayat menerangkan bahwa orang yang sudah meninggal itu mendapatkan pahala-pahala di akhirat. Tidak ada yang pengen kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Kemudian mati di dunia, dia kemudian perang lagi di jalan Allah, mati syahid lagi. Karena dia tahu pahalanya yang luar biasa orang mati syahid itu. Nah, si sahabat tersebut tanya kepada Nabi, ya Rasulullah kenapa demikian? Dia cerita itu, kenapa ini orang itu kok masuk duluan, masuk surga? Mestinya yang masuk surga dulu kan ya yang mati syahid itu. Nabi kemudian mengingatkan kepada, bukankah 1 tahun masanya itu dia sudah puasa, dia sholat, dia dzikir, baca Quran, sedekah dan lain-lain. Itulah, ya, yang menyebabkan derajatnya menjadi tinggi, ya. Maka di dalam hadis ini yang ada yang kita baca ini, ya, sahih, ya. Jadi dengan sarah Muslim ini, maka Rasulullah menjelaskan kalau kamu itu orang baik, maka dengan ditunda kematian itu tambah kebaikan tambah banyak. Kalau kamu orang jahat atau pelaku maksiat, dengan ditundanya kematian maka kesempatan bertobat dibuka oleh Allah Ta'ala, dan itu baik bagi dirinya, karena dengan bertobat mohon ampun kepada Allah, ya, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Hadis berikutnya, dan jika seseorang khawatir akan beroleh fitnah dalam soal keagamaannya, maka ia diperbolehkan mengharap mati tanpa dimakruhkan. Di antara yang diterima dari Rasulullah SAW ialah ucapan dalam berdoa sebagai berikut. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dapat melakukan kebajikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin. Begitupun agar engkau ampuni dan engkau kasihani. Dan seandainya engkau bermaksud hendak menimpakan fitnah pada kaumku, maka aku mohon agar diwafatkan dan bebas dari fitnah tersebut. Juga aku mohon agar aku mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu.
Nah, ini ada khotnya bahasa Arab. Kalau Bapak punya bukunya jilid 4 atau mungkin kalau kita beli satu paket ya sak paket itu, tapi harganya ya lumayan ya. Harganya 500 berapa itu ya. Dulu Pak Andi itu yang beli ini. Ya, ini ada doanya ya. Allahumma inni as'alukal fi'lal khair. Ya Allah, aku mohon kepadamu amal-amal perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tarkul mungkarat, ya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang jelek, yang diingkari oleh kebenaran ini. Wa hubal masakin, dan cinta kepada orang-orang yang miskin. Jadi ternyata akhlak yang baik yang ditontonkan Nabi itu, kalau ingin hidup akhlak termasuk akhlak baik, mencintai orang miskin, wa angtakfirali, dan engkau mengampuni aku, wa tarhamni, dan engkau memberi rahmat kepadaku. Ya, ini mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradta, dan jika engkau menginginkan fitnatan fi qaumi, fitnah kepada kaumku atau siksa kepada kaumku, fatawafani, maka matikan aku lebih dahulu, ghaira maftun, tidak termasuk orang kena siksa atau kena fitnah itu, ya. Wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu ya Allah, ya, hubbaka, supaya cinta kepadamu, wa kufa mayuhibbuka, dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu, ya. Jadi kita itu memohon kepada Allah supaya bisa cinta kepada Allah, dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah itu doa yang luar biasa diajarkan Nabi ini. Kenapa kok sampai begini Nabi mengajarkan? Karena kita itu besok akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Di dunia siapa yang kita cintai? Kalau kita cinta, ya, misalnya bintang film atau siapa, Inul Daratista, misalnya yang besok dikumpulkan di mana tempatnya kita tidak tahu. Kalau kita cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Rasul, cinta para sahabat, ya kita kumpulkan kepadanya. Maka doanya di sini, wa as'aluka, dan aku mohon hubbaka, cinta kepadamu, wa hubba mayyuhibbuka, dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu, ya. Wa hubba amalin, dan cinta kepada amal-amal perbuatan, ya qarabba ila hubbaka, yang bisa mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Dan tuntunlah kami kepada amal-amal yang bisa menyebabkan cinta kepadamu. Ya, di antara mungkin pada saat ini kita ngaji bersama itu adalah sarana untuk mencintai Allah. Karena kita dengan kenal kepada Allah, kenal dengan sifat-sifat Allah, ya, maka kita akan menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca doa ini, ya, supaya kita memang betul Allahumma, ya, kalau ini wa as'alukal hubbaka yang terakhir saja, wa hubba mayuhibbuka, wa hubba amalin, ya, dan cita satu amal, ya qarubu ila hubbaka, yang dapat mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Jadi ternyata memang luar biasa sekali, namanya Rasul, ya, mengajarkan itu luar biasa sekali. Maka kita lanjutkan sedikit lagi, keutamaan umur panjang yang disertai amal baik. Monggo Pak Tom. Keutamaan umur panjang disertai amal yang baik. Diterima dari Abdurrahman bin Abakroh, yang diterimanya dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, manusia manakah yang lebih utama? Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Tanya laki-laki itu pula, manusia manakah yang paling jelek? Ujar Nabi SAW, ialah yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Iya. Ini coba mari kita itu mudah-mudahan, ya, kita mengikuti ajaran Nabi. Jadi setiap langkah, setiap apa, senantiasa ada pijakannya, yaitu hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak ngarang sendiri, ya. Jadi meskipun barangkali, ya, yang membacakan cuma lulusan SD, ya, dalam arti agamanya tidak mudah, tapi yang dibaca hadis-hadis ini yang kita jadikan acuan. Oleh karena itu kenapa kita tidak bermadhab, ya. Dan tidak ada kewajiban bermadhab.
Karena kalau bermadhab itu diwajibkan, madhab itu sendiri itu bermadhab kepada siapa, apalagi para sahabat itu madhabnya siapa. Madhab itu tidak wajib, tapi boleh mengambil pendapat orang-orang yang mengikuti madhabnya. Jadi madhab Syafi'i mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam memahami agama, tidak masalah. Tapi kewajiban kalau enggak itu, ya kadang-kadang orang yang bermadhab Syafi'i, anaknya enggak boleh dinikahkan orang bermadhab Hambali misalnya. Ya, aduh, sampai terjadi seperti itu, diharamkan karena sudah berbeda cara beribadahnya. Jadi mereka menganggap bahwa dia yang paling benar. Berbahaya sekali. Ya, jangan sampai kita mempunyai pemikiran seperti itu. Ya, ada salah seperti ya Rasulullah, siap ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ayun nasi, manusia manakah khairun, yang paling baik, yang paling utama. Jadi sopo sih manusia yang paling utama itu menurut Rasul, bukan menurut orang lain. Kenapa ini tanya kepada Rasul? Karena Rasul kalau menjawab bukan sekedar hawa nafsunya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Bukan karena hawa nafsu, tapi wahyunya. Kalau maka Nabi bersabda, mangtola umuruhu. Orang yang paling baik itu adalah siapa saja yang panjang umurnya, wa khasuna amaluhu, dan baik amalnya. Sudah umurnya banyak, ya, jasa-jasanya banyak, amalnya baik, banyak ditiru orang. Seperti Imam Nawawi, ya, umurnya meskipun tidak panjang, tapi baik amalnya, karangannya banyak, dijadikan pedoman untuk umat Islam. Ya. Kalau orang itu bertanya lagi, fa'ayun nasi, maka manusia manakah sarun, yang paling soro, yang paling buruk, yang paling jelek? Kalau Nabi bersabda, mangtola umurhu, barang saya yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, yang buruk amalnya. Wis umure dawa, ya, suka berjudi, ya, menyia-nyiakan waktu, enggak mau sholat, suka berzina dan lain-lainnya. Itu yang paling buruk. Diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah, tidak digunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua, monggo Pak. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, inginkah kamu saya tunjukkan orang yang terbaik di antaramu? Ingin, wahai Rasulullah, ujar mereka. Maka sabdanya, yang terbaik di antaramu ialah yang terpanjang umurnya dan terbaik amalannya. Iya, itu sama dengan tadi, yang terbaik yang di antara kalian yang panjang umurnya, baik amalnya. Jadi tidak saja panjang umurnya, tapi baik amalnya. Maka itu sudah Allahumma tawil umuruna, itu jelas bukan ajaran Nabi. Ya, karena tidak ada kaitan lanjutannya supaya beramal baik. Tapi umur yang panjang, tapi amal yang baik, itulah yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Amal soleh sebelum meninggal menjadi bukti husnul khotimah. Monggo Pak. Amal soleh sebelum meninggal menjadi bukti husnul khotimah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Hakim, dan Ibnu Hibban dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka hamba itu akan diperalatnya. Tanya seseorang, bagaimana caranya ia memperalatnya? Maka ujar Nabi SAW, diberinya taufik untuk melakukan amal soleh sebelum maut, lalu dicabutnya nyawanya. Iya, inilah tanda husnul khotimah. Ya, tatkala diri Rasul bersabda, wa idza, dan apabila aradallahu, Allah menginginkan bi'abdi terhadap hambanya khairan, menjadi orang yang baik, istakmalahu, ya, maka Allah akan memaksanya dia beramal, ya, memaksanya, ya, diberi maksanya. Kila ditanyakan, kaifa, bagaimana yastakmal, memaksanya itu ya Allah, ya Rasulullah? Tanya, orang itu dipaksanya, ya. Allah, maka Nabi bersabda, yuafiquhu, dia diberi taufik li amalin soleh, untuk beramal soleh, qoblal maut, sebelum kematian, suma yakdihu, kemudian diambil atau dicabut ruhnya atau dimatikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau sekarang berbuat baik, ya,
kemudian Allah Ta'ala takdirkan meninggal setelah ngaji, itu tandanya husnul khotimah. Itu menurut hadis. Jadi bukan menurut pendapat saya. Baru sholat, baru ceramah barangkali, dan ceramahnya itu tidak menimbulkan fitnah, adu domba, ya, kemudian dimatikan oleh Allah, itu tandanya husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita doakan kita semua atas seluruh jamaah ini husnul khotimah. Terus kan Pak, keutamaan baik sangka ini Pak. Masih ada satu lagi. Keutamaan baik sangka terhadap Allah. Seharusnya orang dalam keadaan sakit itu mengingat akan luasnya rahmat Allah dan berbaik sangka terhadap Tuhannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Jabir yang mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda 3 hari sebelum wafatnya, janganlah seseorang itu meninggal kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Jadi begini Pak, jadi khususnya bagi kita yang sakit, ya, kalau sudah sakit dan sakit itu kelihatannya sudah barangkali di penghujung ini kita sudah ada lagi, ya, kita baik sangka Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah menerima seluruh amal kita dan Allah akan memasukkan saya ke dalam surganya. Itu baik sangka terus gitu, ya. Itu khususnya kalau kita mau meninggal. Kalau kita masih seperti segar bugar, kita harus curiga bahwa amal kita tidak diterima nanti, maka harus diperbaiki dan diperbanyak amal solehnya. Maka layamutunlah, janganlah sampai kalian mati ahadukum seorang di antara kalian ila wawa yusinu, kecuali dia itu berbaik adon nusangka bilai kepada Allah. Jangan sampai kita mati kecuali mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ini Rasulullah pesan seperti itu. Hadis tersebut monggo Pak. Hadis tersebut menunjukkan diutamakannya menaruh harapan besar akan ampunan Allah agar seseorang itu dapat menemuinya dalam keadaan yang paling disenanginya. Karena Ia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Murah lagi Maha Dermawan. Iya. Suka memberi maaf dan memenuhi harapan. Iya, terus? Hadis tersebut juga menyatakan bahwa setiap orang akan dibangkitkan menurut keadaan ketika ia hendak menemui ajal. Iya. Jadi pada saat baik sangka, pasti orang itu ada berbuat baik. Besok dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang berbuat baik, ya. Wa tawafana ma'al abrar, matikan kami bersama-sama orang yang berbakti kepada Allah. Itu penting sekali kita membentuk seperti ini, grup-grup, kelompok-kelompok yang senantiasa membicarakan kebaikan ini. Jangan ditinggalkan. Kita tiba-tiba, waduh, HP ku gak muat, aku metuai. Nanti kita tidak kenal satu sama lain. Besok di akhirat pada temanmu gitu di grup ini lah yang paling berguna. Loh, siapa ini? Bu Srita, ya. Bu Dewita misalnya, kata Bu Dwi kan, ini misalnya, ya kenal. Oh iya, loh kenapa dia kok di sana? Ditolong, dipanggil, dimintakan kepada Allah supaya bisa memberikan. Ya, ada hadisnya seperti itu, ya. Maka mudah-mudahan dengan kelompok yang ini jangan ditinggalkan, pegang kuat-kuat sehingga sampai di antara kita meninggal dunia, nggak ada untungnya kita keluar, ya. Dan dia tidak ada ruginya kita berada di dalam. Kalau enggak ya sudah, enggak usah di-setel, enggak turu saja ya enggak ada orang yang menuntut kita akan dihukum dan seterusnya. Maka terus Pak, diriwayatkan pula dari Anas oleh Ibnu Majah dan Turmudi dengan sanad yang dapat diterima bahwa Rasulullah SAW menjenguk seorang anak muda yang sedang dalam sekarat. Maka tanya Nabi SAW, bagaimana perasaanmu? Ujarnya, aku menaruh harapan kepada Allah dan takut akan dosa-dosaku. Maka sabda Nabi SAW, tiadalah berhimpun kedua hal tersebut dalam hati seorang hamba dalam suasana seperti ini, kecuali Allah akan memberinya apa yang diharapkannya dan melindunginya dari apa yang ditakutkannya. Ya, cukup jelas ayatnya bagi kita. Kata-kata Allah Ta'ala di dalam ayat ini, ya Rasulullah menjenguk orang yang sedang sakit, sakitnya panas sekali.
dia ditanya, kaifa ya, kaifa tajiduk, bagaimana rasanya kamu, perasaan apa yang ada pada dirimu di saat kamu seperti ini? Kalau dia menjawab, anak yang sakit itu, arjullah, aku sangat berharap kepada Allah akan ampunannya, akan rahmatnya, akan karunianya. Namun akhofa dunubi, namun aku juga takut dengan dosa-dosa yang pernah ku kerjakan. Maka Rasulullah pun menjawabnya, la yajtami'ani, tidaklah berkumpul keduanya, maksudnya harapan dan rasa takut itu biqalbi abdin, di dalam hati seorang hamba, fi misli hada, dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah Ta'ala akan memberikan apa yang diharapkan dan akan juga menjauhkan dari apa yang ditakutinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah ya seperti ini. Baiklah, saya kira sampai di sini dulu. Kita lanjut untuk berikutnya pada pertemuan kali lain. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Ini belajar ini. Ya, kita sabar sedikit-sedikit saja. Kalau ingin misalnya bukunya ya kalau yang kecil-kecil bisa fotokopi saja. Enggak sampai 50.000 kalau fotokopi ya. Satu buku enggak sampai 50.000, fotokopi bisa ya. Ini kita punya, kan ada doa-doanya, ada yang lain. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa mendapatkan manfaatnya yang banyak. Karena tentunya mencari ilmu itu serba suki mobil, butuh berbiaya ya. Ya, bukunya harus punya, ini harus punya ya. Ya, tidak mahal ya. Kalau nggak salah nggak sampai 50.000 jilid 1 ya. Itu sudah punya jilid 2 ya. Fotokopi nanti juga ya, karena sudah tidak ada ya, sekitar 50.000 nggak sampai, katanya teman saya itu fotokopi itu. Ini juga sama. Ini kita paling tidak fikih sunnah itu punya 1, 2, 3, 4 itu komplit sudah ya. Nanti kita bicarakan 1, 2, 3, 4 saja.